madihamu dohok dame na sia debata amata do sia anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi parkorasan madugut madihita manginang dengan nahina holongan jalan api nasupasun itu hatta Yesus Kristus. Salam sehat. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang kelima. Demikian kebenaran firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Asa marujahan hapor siaumuna dihaguguun di debata, unang dihabisuhun di jolma. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian kebenaran firman. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang paling muktahir dibarengi dengan para dokter yang paling pandai dan terampil pun belum tentu akan mampu menyembuhkan segala macam penyakit yang ada di muka bumi ini. Paling sedikit, ada satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh hikmat manusia dan teknologi yang mendukungnya, yaitu penyakit dosa yang merusak hati dan pikiran manusia dan yang dapat menyebar dengan cepat sekali, layaknya kanker, penyakit yang paling membunuh, penyakit yang paling buruk dan yang membinasakan. Saudaraku yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menghadapi suatu tantangan besar ketika dia berupaya untuk memberitakan Injil di kota Korintus. Orang-orang Yunani sangat bangga pada hikmat dan ilmu pengetahuan mereka. Para filsuf mereka sangat dikenal di seluruh dunia, bahkan sampai dengan hari ini. Kebudayaan Helenis Yunani menyebar kemana-mana pada zaman Paulus. Dengan demikian, bagaimana Paulus, seorang anggota sekte Yahudi yang tidak atau kurang jelas ABC-nya, dapat meyakinkan sebuah kota yang superiornya seperti kota Korintus dan yang penduduknya terdiri dari orang-orang yang berbudaya, bahwa pengetahuan dan agama mereka jauh dari sempurna, malah mengakibatkan pada kesia-siaan dan kebinasaan. Jawabannya di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima, dengan menggantungkan diri pada kekuatan Allah saja. Itulah yang menjadi dasar daripada Paulus memberitakan Injil di tengah-tengah kota Korintus yang penuh dengan tantangan. Dia menggantungkan dirinya sepenuhnya pada kekuatan Allah. Demikian jugalah kiranya kita dalam menjalani setiap kehidupan kita, mari kita menggantungkan diri pada kekuatan Allah saja, bukan pada hikmat manusia. Saudaraku yang kekasih, memang hikmat manusia saja tidak akan mampu membawa kita kepada Allah atau membebaskan, memerdekakan kita dari kuasa dosa. Allah memilih suatu metode superior yang bertentangan dengan segala hikmat yang dihasilkan oleh dunia. Yesus datang dalam kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lukas 4 ayat 18. Dan ia melakukan semua itu tidak dengan kekuatan atau kekuasaan, melainkan oleh kematiannya di Kalvari, salib di Golgota. Saudaraku yang kekasih, di dalam Alkitab, rumusan iman dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Hal di atas berarti bahwa iman bukanlah rumusan logis dari pikiran dan otak manusia yang terbatas. Iman adalah sebuah keyakinan yang tidak dapat diurai dengan penjelasan ilmiah. Iman juga bukanlah pembuktian dengan meninjau dan melihat lokasi. Misalnya saya percaya ada surga, tetapi saya belum pernah melihat surga dan belum pernah ke sana. Kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku sudah bolak-balik ke sana, menurut saya dia berbohong. Karena hanya Yesus Kristus sajalah yang pernah datang dan kembali dari surga. Gambaran tentang surga atau langit dan bumi yang baru saya ketahui dengan membaca Wahyu 21. Di sana dikatakan bahwa di bumi dan langit yang baru tidak ada lagi tangis, penyakit, dan kematian. Saudaraku yang kekasih, demikianlah Paulus menasihati jemaat di Korintus supaya mereka tidak menggantungkan iman mereka pada hikmat manusia, pada filsafat dan kepintaran otak, tetapi semata-mata bergantung pada kekuatan Allah. Allah menghendaki kita agar kita mempunyai keberanian dan kepercayaan yang sama akan kuasa Allah sebagaimana yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Terlalu kompleks persoalan hidup ini dan begitu bervariasi masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita saat ini, Aminah.
Itulah yang menyebabkan kadang manusia kehilangan kendali, penuh rasa takut akan masa depan, dan kadang bimbang serta ragu pada kemampuan dirinya sendiri. Pada titik inilah, iman kadang mengalami ujian yang berat. Akal sehat kurang lagi berfungsi karena tuntutan hidup makin menekan. Banyak orang lalu menjadi uring-uringan, sakit tanpa sebab akibat stres, saling menyalahkan dan muncul marah-marah yang tidak jelas. Dalam kondisi yang seperti ini, kadang sikap ketergantungan manusia pada kekuatan di luar dirinya sangat besar. Ketergantungan pada uang kadang membuat orang menghalalkan segala cara dengan cara menipu atau korupsi. Ketergantungan pada materi dan harta sehingga hubungan-hubungan persaudaraan dan pertemanan kadang menjadi kendor. Hubungan-hubungan mulai didasarkan pada kepentingan untung dan rugi. Orang mulai mencari kawan pada mereka yang berduit dan merasa seolah-olah aman. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, disinilah Tuhan terus mengingatkan kita melalui firman-Nya sesuai dengan nas kita, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Artinya, kesulitan hidup harus diatasi dengan usaha dan kerja keras, tetapi jangan karena ketakutan berlebihan lalu membuat hidup itu tidak lagi indah. Seakan-akan Tuhan tidak lagi sanggup memelihara hidup kita, lalu iman kita jadi lemah dan terpuruk. Apakah Tuhan sudah mulai kehilangan kekuatan dan kuasanya di dalam hidup beriman kita ini? Saudara yang kekasih, kesadaran iman ini perlu agar kita tidak jatuh lunglai di dalam perangkap iblis yang memang tidak mau melihat kita hidup aman, damai, dan sejahtera. Bagi mereka yang terus mengandalkan kekuatan Allah, cobaan-cobaan ini akan terasa ringan karena Tuhan menopang mereka mengatasi segala persoalan hidup. Sedangkan bagi yang mengandalkan diri dan hikmat manusia, pergumulan akan terasa semakin berat dan akan seakan jalan buntu. Sadar dan minta ampun serta bertobat atau itu lebih baik ketimbang jaga gengsi di hadapan Tuhan dan sesama. Saudara yang kekasih, karena itu, jangan biarkan sukacitamu hilang hanya karena masalah-masalah kehidupan. Sebab hati yang gembiralah obat, sedangkan semangat yang patah membinasakan tulang. Itu kata Tuhan di dalam kitab Amsal. Mengapa kita terlalu takut terhadap kesulitan hidup? Bukankah kita lebih mulia daripada burung di udara dan tiap hari diberi makan oleh Tuhan? Itu sabdanya. Mari gairahkan semangatmu, tumbuhkan motivasi, dan arahkan pandanganmu kepada Tuhan karena Dialah yang rahmani dan yang mengasihi. Hikmat dan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia janganlah kita pergunakan untuk merendahkan Tuhan. Sebab apa yang dilihat manusia, tetapi Allah justru melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sebab Allah melihat ke dalam hati kita yang tidak mungkin dibuktikan oleh manusia. Apabila hikmat kita datangnya dari dunia, tentulah tidak mungkin bisa menjangkau pikiran dan kuasa Tuhan, kecuali hikmat kita berasal dari kekuatan roh, tentu berdasarkan pada kekuatan Tuhan yang melampaui akal dan budi manusia. Saudara yang kekasih, mari arahkan setiap hati dan pikiran, perasaan dan perbuatan hanya pada hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Saudaraku seiman, demikianlah halnya dengan kita di tengah kemajuan dan teknologi. Jangan pernah bersandar kepada pikiran manusia, jangan pernah bersandar kepada hikmat dunia, tapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang,
Rehon matuhami sadaran hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago. Ai hodona punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.